Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi, manfaat, dan resiko perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Desling Marsana Putri Taek dengan NIM 214100052. Perkenalkan, nama saya Priscila Jania dengan NIM 2141051. Perkenalkan, nama saya Akri Supriyan Dibusu dengan NIM 2141054. Perkenalkan, nama saya Rudi Kasilasriu dengan NIM 2141049. Perkenalkan, nama saya Kurnia Jilentri Pamano dengan NIM 214100055. Perkenalkan, nama saya Maria Venantia Auleria Meo dengan NIM 2140163. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang melintasi batas negara. Kegiatan ini membawa banyak dampak positif dan manfaat bagi negara yang terlibat di antaranya, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Di dalam pertumbuhan ekonomi ada 3 aspek. Yang pertama, peningkatan produktivitas, yaitu persaingan global mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Permintaan global yang meningkat akan membuka peluang lapangan kerja. Terus yang ketiga, peningkatan pendapatan, yaitu ekspor produk akan meningkat devisa negara. Terus yang kedua, akses terhadap berbagai produk. Ada 2 aspek, yaitu yang pertama, pilihan konsumen yang lebih luas. Konsumen dapat menikmati berbagai produk dari segala penjuru dunia dengan harga yang lebih kompetitif. Dan yang kedua, ketersediaan bahan baku. Industri dalam negeri dapat memperoleh bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri. Selanjutnya yang ketiga, mempercepat alih teknologi. Di situ menjual teknologi yang belum dipunya oleh negara lain, terutama jika hasil produksi teknologi tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat. Oke, yang keempat adalah diversifikasi ekonomi, yaitu mencegah ketergantungan pada suatu sektor. Negara tidak terlalu tergantung pada suatu sektor ekonomi saja. Yang kelima, peningkatan hubungan internasional, yaitu kerjasama antar negara. Perdagangan dapat mempererat hubungan diplomatik negara. Yang berikut itu resiko perdagangan internasional. Risiko perdagangan internasional sini terdiri dari persaingan yang tidak sehat. Persaingan tidak sehat di sini dapat meliputi produk impor itu terlihat murah karena dapat mempengaruhi industri dalam negeri. Risiko politik terdiri dari A. Perubahan kebijakan pemerintahan, perubahan kebijakan perdagangan, kebijakan tarif kuota, atau regulasi lainnya dapat mempengaruhi biaya dan daya saing produk. Risiko ekonomi terdiri dari A. Fluktuasi kurs. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga produk dan keuntungan perusahaan. Yang bagian B, inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing beli konsumen. Dalam risiko operasional ada gangguan rantai pasok. Bencana alam, masalah logistik, atau pemogokan dapat mengganggu pengiriman barang. Yang kedua adalah kualitas produk. Masalah kualitas produk dapat merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial. Untuk mengurangi dampak risiko perdagangan internasional, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, analisis risiko. Melakukan penilaian menyeluruh terhadap risiko yang mungkin dihadapi. Terus yang kedua, asuransi. Membeli asuransi untuk melindungi dari kerugian finansial akibat risiko. Yang ketiga, diverifikasi pasar. Tidak bergantung pada satu pasar saja untuk mengurangi dampak fluktuasi permintaan.